Shalom, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, dan juga adik-adik, teman-teman kita semua yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang, yang pada saat ini dilaksanakan baik secara onsite maupun online. Kiranya jemaat yang hadir secara onsite di gedung gereja ini pada saat ini dapat mengikuti kebaktian dengan mengikuti petunjuk protokol kesehatan yang diterapkan oleh gereja. Firman Tuhan pada ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Handi Hadi Witanto dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian minggu kita. Dan sebelumnya kita simak terlebih dahulu tayangan warta jemaat minggu ini. Kembali dibuka kelas katekisasi reguler untuk para calon baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, mulai dari Sabtu 17 April 2021. Kelas ini akan diselenggarakan secara online sambil terus memantau perkembangan situasi pandemi di Kota Semarang. Segera daftarkan diri saudara melalui kantor tata usaha gereja. Promo spesial Paskah dari Beri Beli. Tersedia voucher sebesar Rp5.000 setiap belanja Rp50.000. Berlaku kelipatan untuk pembelian di tanggal 1 sampai 25 April 2021. Voucher dapat digunakan untuk pembelian berikutnya sampai tanggal 30 April 2021. Berlaku untuk pembelian melalui nomor hotline Beri Beli di 085 282 775 678 dan pembelian langsung di toko Beri Beli di basement gereja. Sesuai dengan rekomendasi gugus tugas adaptasi kebiasaan baru GKI Peterongan, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah tatap muka tiap minggunya pukul 9.30 pagi mulai dari hari ini, Minggu 11 April 2021. Untuk ikut serta dalam kebaktian ini, saudara dapat mengisi form pendaftaran melalui tautan berikut: rek.gkipeterongan.org atau menghubungi kantor tata usaha gereja. Pendaftaran dibuka setiap hari Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ibadah tetap diadakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jemaat remaja diperbolehkan hadir dengan pendampingan orang tua. Lanjut usia, orang dengan penyakit penyerta, dan anak-anak diharapkan tetap mengikuti kebaktian secara online melalui YouTube dan siaran radio Iktus 96.5 FM. Info lebih lanjut dapat melihat publikasi yang disebarluaskan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan telah hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, yaitu kader jemaat pendeta GKI, yaitu Saudara Nathanael Budiman Elia, yang akan mengikuti program pendidikan persiapan kependetaan pertama sebelum memasuki tahap perkenalan di sebuah jemaat. Mulai dari tanggal 4 April 2021 sampai tanggal 1 Agustus 2021. Untuk Saudara Nathanael dipersilakan untuk maju ke depan. Inilah Saudara Nathanael Budiman Elia dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Silakan duduk. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh
untuk sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan, Fajar Menyingsing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita semua bersuka cita karena pada saat ini kita bisa bersama-sama kembali memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara mungkin ini juga menjadi semacam kesukacitaan tersendiri karena kita mau dan sudah bisa belajar bersama-sama perlahan-lahan untuk kembali lagi onsite, kebaktian di tempat tentu dengan segala keterbatasan. Kita semua mencoba untuk melakukan ini di dalam kesungguhan dan tanggung jawab karena kita ingin memelihara kehidupan, kita tidak mau sembarangan. Bukan karena kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, tetapi karena kita justru beriman kepada Tuhan, maka kita semua menghargai kehidupan dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, tema kita pada hari ini berbicara tentang zaman baru sudah datang. Apakah zaman baru yang dimaksud adalah kita bisa gereja kembali seperti biasa? Ini zaman baru. Atau zaman baru itu berbicara mengenai soal nanti di seberang sana kita berbicara tentang sesudah kematian. Atau zaman baru itu berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam terkait dengan kehidupan kita saat ini. Dengan seluruh keterbatasan kita dan dengan seluruh situasi yang ada pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama mencoba untuk masuk di dalam rangkaian ibadah kita dari awal sampai akhir, merenungkan pemahaman iman tentang zaman baru. Dan kita meyakini bahwa zaman baru yang Tuhan janjikan itu hadir di tengah-tengah kita. Tapi zaman baru itu rasanya bukan hanya sekedar soal bahwa kita bisa ke gereja dan ke gedung gereja saja. Zaman baru itu berbicara mengenai soal bagaimana kita hidup dengan iman yang benar dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita mencoba untuk mendalami tema ini melalui setiap nyanyian, doa-doa, dan seluruh rangkaian ibadah kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menghadap Tuhan, kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah sumber rahmat dan sumber cinta kasih. Sungguh kami bersyukur jikalau pada saat ini kami sebagian dari anggota jemaat, simpatisan jemaat, dan kami semua yang hadir
di tempat ini dapat memulai kembali ibadah di tempat ibadah onsite di gedung gereja GKI Peterongan. Tapi itu bukan berarti menjadi lebih baik dibandingkan kami yang mungkin sebagian besar dari kami yang pada saat ini masih ada di rumah-rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, untuk bersekutu dan juga beribadah memuliakan Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di tempat kami masing-masing. Kami sungguh-sungguh ingin mensyukuri dan menyatakan iman kami kepada Tuhan. Engkaulah sumber dari cinta kasih. Dan Engkaulah yang telah berjanji kepada kami untuk menghadirkan hal-hal baik, hal-hal yang baru di tengah-tengah hidup kami. Karena itu pada saat ini di tengah-tengah rasa syukur kami juga bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami hendak mengakui dosa dan kelemahan kami. Ketika kami barangkali di dalam banyak kesempatan kami tidak sungguh-sungguh mau mencoba mendengar, melihat, dan memahami apa yang Tuhan tawarkan kepada kami. Di tengah-tengah segala tantangan, persoalan, kesulitan, di tengah-tengah pandemi pada saat ini, mungkin kami tidak selalu mencoba menemukan Tuhan, menemui kehendak Tuhan, mencoba memahami apa yang dikehendaki, apa yang baru yang diharapkan dapat dilakukan oleh Tuhan. Kami tidak selalu mencoba untuk membiarkan diri kami berjalan beriringan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk bisa menghadapi apa yang baru yang Tuhan kehendaki. Karena mungkin kami sibuk dengan pikiran dan harapan kami sendiri tentang yang baru. Harapan kami sendiri tentang apa yang baik dan menarik. Harapan kami sendiri tentang berbagai macam hal yang kami inginkan. Tuhan, ampunilah kami karena keterbatasan kami. Dan berikanlah kami rahmat dan hikmat supaya kami dapat terus mencari dan melihat kehendak-Mu. Kami menyerahkan keberadaan dan kehidupan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dan bangkit bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diberikan kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji nama-Nya. Surya reka, hari baru datang, saatnya puji nama-Mu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji nama-Nya, bukan puji nama-Nya. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa sebelum pembacaan dan perenungan firman. Ya Tuhan,
Kami ingin menyambut anugerah-Mu. Kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin memahami makna menyambut dan menghidupi zaman baru yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah kehendak Tuhan mewarnai, melingkupi, memasuki seluruh hidup, pikiran, iman kami. Kami memohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus supaya kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan firman diambil dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Perikop ini berisi ungkapan syukur dan pujian bagi Allah karena kasih setia dan karyanya yang ajaib untuk menyelamatkan, mengoyakkan kain perkabungan, meniadakan maut, menghapus air mata, dan menghapus aib seluruh umat-Nya. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkannya lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umat-Nya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan.
keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Datanglah dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Orang yang bodoh sungguh yakin tak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatannya, tak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga pada umat manusia, untuk melihat adakah yang berakal budi dan mencari Allah. Ya, datanglah dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub kan bersorak, Israel bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mencoba untuk masuk di dalam teks yang kita sudah baca bersama-sama ini menjadi lebih dalam. Saudara-saudara, saya ulangi kembali tema yang kita akan sama-sama renungkan. Zaman baru sudah datang. Saudara-saudara, kembali pertanyaannya, apa yang kita akan pahami dengan zaman baru sudah datang? Ini satu kebetulan sekali lagi yang menarik karena kita pertama kali melaksanakan kembali ibadah onsite di tempat pada saat ini. Jadi barangkali, saudara-saudara, beberapa dari kita lalu berpikir bahwa zaman baru artinya kita sudah bisa kembali lagi seperti biasa melakukan sesuatu, kita sudah mengalahkan pandemi. Saya rasa semua saudara-saudara pasti akan protes karena kita tahu pandeminya masih belum selesai ya, masih jauh dari selesai. Saya rasa kita masih harus sabar sebentar untuk bisa sampai pada titik tertentu di mana ini selesai. Tapi saudara-saudara, saya tidak heran kalau di antara kita, baik yang di sini maupun yang ada di tempat kita masing-masing, saudara-saudara, kita berpikir bahwa tema ini lalu kita asosiasikan dengan bahwa zaman baru itu adalah ketika kita akan mengalahkan pandemi ini. Kita mengalahkan ketakutan kita. Kita mengalahkan persoalan kita. Kita menang karena kita bisa melakukan kembali hal-hal yang lama. Dan sebetulnya pada saat yang bersamaan, saudara-saudara, ini jadi kayak ada paradoks ya. Kita bicara tentang zaman baru, tapi pada saat yang bersamaan kemudian kita sedang asik berpikir melakukan hal yang lama. Tapi saya yakin saudara-saudara ini bukan sesuatu yang asing di banyak benak anggota gereja. Zaman baru adalah Allah mengalahkan pandemi ini. Pandemi ini musuh. Pandemi ini lawan dari kita. Pandemi ini adalah sesuatu yang harus kita kalahkan habis. Saudara-saudara, jadi yang kita bayangkan sekarang, yang kita gambarkan adalah sebuah pertentangan seperti peperangan antara kita bersama dengan Allah dan kita sedang melawan pandemi yang ada seseorang pernah berkata kepada saya, di dalam virus yang sedang tersebar itu ada iblis yang sedang menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu kira-kira cara berpikirnya. Saudara-saudara, saya sedang menyuarakan kembali suara-suara yang seringkali saya dengarkan di tengah-tengah jemaat. Di dalam pandemi ini sebetulnya setan-setan sedang bergerak membuat kita orang-orang beriman tidak lagi bisa bertemu dan berjumpa dengan Tuhan.
Sampai lupa bahwa berjumpa dengan Tuhan kan gak dibatasi hanya di dalam gedung gereja ya. Berjumpa dengan Tuhan tuh dimanapun kalau kita mau. Tapi orang lalu tidak berpikir bahwa akan berjumpa dengan Tuhan di rumah ketika kita work from home. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan ketika kita diminta untuk mundur sejenak dari gedung gereja. Semua berpikir bahwa iman dan berjumpa dengan Tuhan hanya di dalam gedung gereja. Tapi perhatikan cara berpikirnya, bahwa pandemi ini lawan. Dan kita harus mengalahkan itu. Kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, dalam beberapa hal saya rasa ini adalah sebuah ekspresi iman. Dan sebuah ekspresi iman tidak selalu harus kita salahkan. Ya, banyak orang justru menjadi kuat dan gereja tetap bertahan justru karena pemahaman-pemahaman ini hidup. Kami akan tetap bersemangat untuk datang kembali ke gedung gereja. Kami tidak mau takut, kami tidak mau dikalahkan, kami tidak mau dihambat. Saya rasa itu sebuah percikan-percikan iman yang menarik. Ya, dan jangan salahkan, banyak gereja bertahan justru karena percikan-percikan iman seperti ini. Tapi saudara-saudara, barangkali sebagai orang beriman yang mau menjadi lebih dewasa, saya ingin mengajak kita untuk sedikit kritis dan menjadi lebih dalam. Mungkin itu tidak 100% salah, tapi saudara-saudara, mungkin kita perlu sedikit melihat apakah pandemi selalu harus dilihat sebagai musuh. Lalu kita sedang berperang melawan pandemi ini sehingga obsesi kita adalah obsesi mengalahkan pandemi. Obsesi kita adalah kita ingin mengerjakan kembali apa yang kita suka. Obsesi kita adalah soal apa yang kita senangi yang selama ini tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa kita kerjakan kembali. Kita ingin kerjakan kembali. Semuanya berbicara hanya melulu tentang kita. Berbicara tentang apa yang kita mau. Pandemi musuh. Dan kita tempatkan sebagai musuh Allah. Dan saya pengikut Allah, maka saya sedang melawan pandemi. Lalu kemudian kita berpikir pelan-pelan tergoda dan terjebak dalam obsesi. Hanya melulu ingin berbicara mengenai apa yang saya inginkan, yang saya mau lakukan kembali. Termasuk ibadah-ibadah yang mungkin kita bayangkan. Bukan buruk, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang salah. Tetapi kita lalu akhirnya menjadi seseorang yang tidak punya bahasa saya yang sering saya gunakan sejak pandemi ini. Kita kehilangan kreativitas iman kita untuk mengenali Allah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, menemukan kehendak Allah di tengah pandemi. Kalau kita ingin menjadi kreatif mengerjakan pekerjaan Allah di tengah pandemi, pandemi tidak boleh dilihat hanya sebagai musuh. Kalau sebagai musuh selalu kita akan lawan. Dan kemudian kita akan berpikir bahwa kita tidak melakukan apa-apa bersama dengan pandemi dan di tengah pandemi. Kita ingin pandemi itu berhenti. Ya, semua orang ingin pandemi ini berhenti. Saya juga ingin pandemi ini segera berhenti. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika kita hanya berpikir di situ, kita tidak lagi punya ruang untuk kreativitas bahwa apakah kita menemukan, mungkin bahasa saya agak sedikit tidak tepat ya. Apakah kita menemui Allah? Apakah kita bisa berjumpa dengan Allah? Dan apakah kita bisa menyatakan iman kita kepada Allah justru di tengah pandemi ini? Saya agak serius dengan ini saudara-saudara. Karena saya yakin GKI Peterongan tidak asing. Saya ingin menyitir. Saya tadi lihat Pendeta Helen. Saya tidak tahu duduk di mana atau ada di dalam atau di bagian lain di gedung gereja ini. Pendeta Helen kan mengajak kita cukup lama ya sejak ada di sini untuk berbicara tentang teologi disabilitas, tentang bagaimana kita melihat ketidaksamaan di tengah-tengah kehidupan tidak sebagai lawan, tapi sebagai bagian. Kita hanya akan bisa mencintai teman-teman yang tidak persis sama dengan kita, bukan dengan bahasa normal, tidak normal. Tapi dengan bahasa yang jauh lebih equal, bahasa yang lebih setara, sebagai bagian dari kita. Dan di situ kita justru bisa berjumpa dengan Allah. Saya tadi dengan sengaja menyempatkan waktu untuk melihat tayangan YouTube-nya Pendeta Helen ketika ada dalam acara bincang-bincang teologi itu ya, tentang teologi disabilitas. Apakah kita bisa melihat wajah Allah di dalam anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin tidak persis sama, yang menyandang sesuatu yang berbeda dengan kita? Menemui Allah enggak kita? Berjumpa dengan Allah enggak kita di situ? Kalau kita berjumpa dengan Allah, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang
mengasihi dan menjadi orang-orang yang mampu membangun cinta kasih. Saudara-saudara, saya minta maaf, saya diminta kembali untuk memasang masker. Tadi saya sudah tanya, boleh, tapi sekarang saya boleh memasang kembali. Saya minta maaf ya, saudara-saudara, saya akan pasang kembali masker. Terima kasih untuk yang mengingat. Ada layar gede, saudara-saudara, di depan saya, Pak, mohon tetap pakai masker. Sekarang saya pakai lagi. Yang duduk paling depan udah mulai khawatir. Ini lama-lama dropletnya nyampe juga nih ke saya. Maaf ya. Oke, saya lanjutkan ya, saudara-saudara. Mudah-mudahan suara saya tetap masih bisa terdengar. Nah, saudara-saudara, solidaritas dan cinta di dalam dan di tengah-tengah teman-teman yang menyandang disabilitas hanya bisa terjadi ketika kita tidak memandang disabilitas sebagai musuh. Kalau kita memasang semacam kriteria bahwa orang yang menyandang disabilitas adalah orang yang tidak sempurna, saya yang sempurna, maka saya tidak akan pernah punya cinta yang unconditional dengan mereka. Mungkin kita tetap mencintai, tapi tetap kita menyesali. Kalau ada anggota keluarga kita, kita mencintai. Kalau ditanya cinta enggak sama anak kita yang menyandang disabilitas? Oh, cinta. Tapi diam-diam di dalam hati, ya Tuhan, dosa saya apa? Gitu ya, saudara-saudara. Nah, saya nggak mau terus-terusan, nanti saya ngambil alih bidangnya Pendeta Helen. Nah, sekarang saya mau tarik ke persoalan pandemi. Di dalam teologi bencana, saudara-saudara, kurang lebih sebetulnya punya pendekatan yang sama. Bencana bisa dilihat sebagai musuh, hukuman Tuhan. Tapi bencana juga bisa dilihat sebagai ruang di mana kita menemui Tuhan, di mana Tuhan bekerja. Dan kalau kita melihat Tuhan di tengah bencana, maka sikap kita, tindakan kita menjadi orang penuh dengan cinta. Akan jadi beda, saudara-saudara. Mungkin kelihatannya kita paham itu, tapi mari kita periksa, kita hidupi itu atau enggak. Di tengah pandemi ini, mampukah kita hidup dengan kebaharuan, dengan kehendak Allah yang menghadirkan kehidupan, harapan, tindakan, sikap yang baru di tengah-tengah hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita periksa sekarang berdasarkan kitab Yesaya dengan cepat ya. Apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Saudara-saudara, kitab Yesaya yang kita baca, Yesaya 25 ini mencoba mengajak kita belajar sesuatu terkait dengan hal ini. Mari kita periksa. Saudara-saudara, kalau kita periksanya dengan cepat atau sepintas, atau kita pakai semacam reaksi spontan begitu ya, membaca Yesaya 25, saya tidak tahu apa yang terjadi, saudara-saudara tadi sempat melihat itu atau tidak, tapi saya berasumsi hal yang populer kalau pakai asumsi saya yang pertama, zaman baru adalah soal kita mengalahkan bencana. Saudara-saudara, maka yang akan kebaca dengan highlight tiba-tiba menjadi kuat itu ayat 1 dan 2. Tuhan mengalahkan musuh, begitu ya kalimatnya ya. Tuhan itu akan mengalahkan musuh. Tuhan itu akan membuat kota-kota yang memusuhi Israel akan menjadi timbunan batu. Allah akan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang terdiam, tidak bisa apa-apa. Jadi konsepnya adalah mengalahkan. Kembali lagi ke konsep yang pertama, saudara-saudara. Dan kita bilang, tuh kan di dalam Yesaya 25 ayat 1-2 juga dikatakan Tuhan akan mengalahkan dan menghancurkan apa yang tidak kita senangi. Saudara-saudara, menarik ya ayat 1 dan 2. Tapi saudara-saudara, sekarang mari kita sedikit seperti Bible study. Kita kalau melihat ayat 1 dan 2, jangan lupakan ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya. Dan ada satu kata kunci yang penting menurut saya, dengan cepat saja saya tunjukkan, yaitu pada ayatnya yang keempat. Ketika Yesaya bercerita tentang Tuhan yang sudah mengalahkan musuh, tapi kemudian ayat 4, sebab, berarti ini adalah sesuatu yang menjadi awal dari sebelum berbicara tentang Allah yang mengalahkan dan seterusnya. Sebab, apa? Allah itu menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, pengungsian bagi orang miskin di dalam kesesakan, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah dan sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Kalau saudara baca kemudian ayat 5, 6, 7, maka saudara-saudara bisa mengerti maksud saya. Saudara-saudara, penggambaran Allah di sini dalam kitab Yesaya adalah ketika Allah menjadi sosok yang ramah dan menampung setiap orang. Allah menjadi sosok yang mengasihi manusia.
Allah menjadi sosok yang ramah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami kesusahan, orang-orang yang ada di dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Dia adalah sosok Allah yang menghadirkan keramah tamahan, merangkul banyak orang. Saudara-saudara, sebelum kita terobsesi hanya melihat Allah yang mengalahkan, Allah yang menang, Allah yang membuat musuh-musuh hancur. Saudara-saudara, sebetulnya kitab ini juga berbicara, teks ini juga berbicara tentang kenapa semua itu lalu terjadi. Hal yang jauh lebih mendasar, jauh lebih penting. Allah yang mengasihi, Allah yang ramah kepada umat manusia, Allah yang baik kepada umat manusia. Allah yang ada di tengah-tengah kehidupan, bagaimana di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah orang yang saling menolak satu dengan yang lain. Ia mencoba untuk menjadi seorang tuan rumah yang menampung banyak orang. Kalau di dalam ayat 6 ada sebuah analogi yang dipakai, yaitu seperti perjamuan. Jadi kalau perjamuan makan berarti orang diundang untuk hadir, duduk bersama, mencoba untuk berbagi, merasakan kebaikan, memberikan harapan. Di dalam meja makan kalau kita ngobrol, orang yang susah bisa dikuatkan dalam obrolan-obrolan yang menyenangkan. Orang yang susah bisa dihibur di dalam percakapan-percakapan yang menguatkan. Sebuah perjamuan adalah sesuatu yang menyenangkan. Ya, saudara-saudara, ayat 6 ini harus dibaca dengan cara begitu ya. Bukan dibaca dengan cara yang terlalu harafiah. Karena perjamuan dengan masakan yang bergemuk, berlemak. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua, benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Saudara-saudara mungkin ada yang berpikir, waduh itu berbahaya buat kesehatan itu ya. Itu makanan-makanan jahat itu ya, jangan dimakan. Ini Tuhan malah bikin makanan dan perjamuan makanan jahat. Saudara-saudara bukan itu ya, bacanya jangan salah fokus. Saudara-saudara, ini kalau ditempatkan dalam konteks ada orang miskin yang gak pernah makan dan kemudian ada sebuah perjamuan dengan makanan yang enak. Maka itu adalah sebuah sikap berbagi, sebuah kemurahan hati. Ya, harus dibaca dengan cara itu. Sebuah keramah tamahan dari seorang host, dari seorang tuan rumah yang merangkul orang-orang yang membutuhkan. Ayat 7 dan 8 menarik, juga berbicara tentang kematian yang seringkali juga menjadi ketakutan banyak orang. Bukan cuma orang miskin ya, orang kaya juga mungkin sebagian takut mati begitu ya. Jadi kematian, tetapi lalu Tuhan mengatakan bahwa kain kabung, kesedihan itu bukan lagi menjadi persoalan karena aku ingin menampung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca di sini? Sebuah gambaran, sosok gambaran Allah. Allah yang hadir di tengah-tengah dan dapat dijumpai di tengah-tengah permusuhan, penderitaan, sikap saling membedakan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan, kita menjumpai Allah yang ramah dan mau merangkul kita. Dan kalau kita membaca gambaran Allah seperti itu, maka sebenarnya pada saat ini kita diajak bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah permusuhan, di tengah-tengah berbagai macam situasi yang tidak menyenangkan, umat Tuhan diajak untuk memiliki keramah tamahan yang sama, cinta yang sama, sikap berbagi yang sama. Sehingga kita mampu untuk bisa hidup di tengah-tengah persoalan-persoalan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali itu yang bisa kita coba lakukan bersama-sama. Zaman baru itu hadir di tengah-tengah kita. Bukan hanya melulu soal bahwa pandemi ini hilang. Saudara-saudara, kita percaya, kita meminta, kita memohon pada Tuhan, pandemi ini suatu saat akan selesai. Saya ingat kemarin saya memimpin satu webinar, saya ngomong seperti itu. Percayalah, tidak ada dalam sejarah pandemi yang gak selesai-selesai. Pasti akan selesai. Kita akan kembali lagi seperti biasa. Tapi bagaimana kita hidup dengan cara dan kemampuan membiarkan kehendak Tuhan hidup dalam diri kita. Kita gunakan gak kesempatan pandemi ini untuk bisa mampu melakukan sesuatu dalam hidup kita. Pembicara yang satu bilang, menambahkan saya, tapi juga sebetulnya lebih tepat mengkritik dengan menarik. Dia mengatakan, ya pandemi bisa selesai, tapi siapa yang jamin kalau nanti lagi ada pandemi? Siapa yang jamin kalau pandemi ini selesai lalu 2 tahun kemudian pandemi lain yang datang?
Saya bilang benar juga ya. Siapa yang jamin bahwa persoalan-persoalan hidup itu kita tidak akan pernah lihat karena kita selalu akan ada di tengah-tengah persoalan. Tapi kita semua sepakat bahwa yang terpenting adalah kemampuan kita hidup di tengah-tengah itu. Memang Yesaya 25 tidak bicara tentang penyakit sih saudara-saudara ya. Berbicara tentang peperangan dan perselisihan bangsa-bangsa. Tetapi sebetulnya kita bisa melihat hal yang sama. Bagaimana kita menemukan Allah. Allah yang mengajarkan kita untuk menjadi Allah yang ramah bagi banyak orang yang membutuhkan. Sehingga kemudian muncullah harapan bahwa kita tidak akan dikalahkan oleh permusuhan. Kita tidak akan harus menjadi tiarap karena perselisihan. Kita juga bisa bersama-sama dengan iman kita mengatakan kita tidak akan menjadi orang-orang yang tidak mampu berbuat apa-apa di tengah-tengah pandemi. Ketika kita mau mencoba menemui Allah. Dan Allah itu adalah Allah yang mengajarkan kita berbagi, mengajarkan kita tentang keramah tamahan, mengajarkan kita tentang bagaimana kita menghadirkan sesuatu yang baik di tengah-tengah hidup kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita memahami zaman baru itu seperti itu. Zaman baru sudah datang, yaitu ketika para murid tidak lagi hanya memegang Tuhan Yesus, berpikir tentang keinginan sendiri, bicara tentang iman yang mau dimaui sendiri, tetapi menemui dan mencari pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Berita Paskah itu saudara-saudara, ini minggu kedua dalam masa raya Paskah. Jangan lupa ya, kita masih dalam masa raya Paskah. Minggu lalu kita mendengar berita itu kan. Ketika Maria Magdalena megangin Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, jangan pegang aku bu, kau harus pergi. Kau harus melakukan sesuatu, temuilah kehendak Tuhan. Beritakanlah Injil dalam hidup. Itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, berita Paskah mengatakan zaman baru adalah ketika murid Kristus, gereja tidak hanya asik dengan apa yang dipikirkan dan diinginkan. Bukan sekedar bicara business as usual. Kita sedang berbicara mengenai apa yang harus kita lakukan. Kita harus pergi kemana, kita harus melakukan apa, kita harus bertindak seperti apa. Ini tantangan buat kita semua. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana ia menjadi host yang ramah bagi banyak orang. Kita mungkin bisa berpikir dan harus berpikir tentang menghadirkan cinta dan keramah tamahan secara sangat serius justru di tengah-tengah pandemi ini. Jangan hanya bicara tentang kapan bisa kebaktian onsite lagi, tapi di rumah kita tidak pernah mencoba untuk menghadirkan gereja. Saya sudah beberapa kali ini sebagai penutup mengatakan ini dalam beberapa kesempatan. Saya melihat dan bersyukur ketika anggota GKI nanya terus ke banyak pendeta, ke klasis, ke sinode wilayah. Kapan kita bisa bikin kebaktian onsite lagi? Kemarin juga ada yang nanya ke sinode, kapan kita bisa kebaktian onsite lagi? Jangan takut, jangan tidak beriman. Kapan kita bisa onsite lagi? Tuh yang lain udah bisa onsite. Misalnya gitu ya. Saya bersyukur saudara-saudara, itu ekspresi iman sekali lagi. Saya bersyukur bahwa kita semua mencoba untuk menunjukkan iman kita. Tapi mari kita kritik diri kita. Kalau iman kita hanya diukur karena kita bisa datang ke gedung gereja. Lalu kita lupa bagaimana kita hadir sebagai gereja di dalam rumah. Bagaimana kita hadir sebagai gereja di dalam keterbatasan. Bagaimana kita mencoba mencari kreativitas di dalam keterbatasan. Bagaimana kita tidak hanya asik dengan apa yang biasa kita lakukan, tapi memikirkan apa yang baru dalam tindakan-tindakan kita. Kemarin saya baru bertemu dengan mahasiswa yang kemudian membuat penelitian dan bercerita kepada saya dengan semangat bahwa dia bilang dalam masa pandemi ada banyak gereja yang tidak ramah pada anak. Hanya bikin siaran tanpa peduli apakah anak-anak itu nonton atau tidak. Bikin tontonan di YouTube tanpa peduli apakah anak-anak itu sudah dibangun imannya atau tidak dan dipelihara persekutuan. Beberapa orang berbicara ada banyak gereja yang bukan cuma ramah, tidak ramah pada penyandang disabilitas, tetapi sekarang ada banyak gereja yang tidak ramah pada lansia. Mengirimkan kertas-kertas catatan-catatan renungan karena lansia tidak paham gadget, ini di beberapa daerah, tidak terlalu asik dengan gadget, yang bisa gadget juga tidak terlalu seneng, ya udah dikirimin aja kertas-kertas, suruh baca deh renungannya. Lalu mereka sadar, mereka lupa lebih tepat, bahwa lansianya gak bisa baca di beberapa daerah. Betul-betul tuh jadi orang yang teralienasi, saudara-saudara. Ini cerita dalam satu daerah ya, bukan di kota besar memang. Betapa tidak peduli.
Jadi kalau pakai bahasanya Zizek, seorang sosiolog yang menulis tentang pandemi ini, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tuh, panik. Gereja tuh panik. Dia tidak tahu harus bikin apa. Tidak ngerti bikin apa. Tidak tahu caranya menemui Tuhan dengan cara bagaimana. Satu-satunya yang dipikirkan kalau Tuhan itu adalah kebaktian massal begini nih di gedung gereja. Di rumah, di dalam keterbatasan, nggak tahu gimana caranya menemui Tuhan. Saudara-saudara, Yesaya mencoba untuk kembali mengingatkan kita, berita Paskah sebetulnya mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu punya gambaran tentang Allah yang benar. Dan gambaran itulah yang memampukan kita bergerak. Dan Allah menghadirkan gambaran yang ramah, kecintaannya kepada hidup. Itulah yang bisa kita pakai untuk membuat kita punya kecintaan dalam hidup, dalam menjalani pelayanan dan program-program kita. Apakah kebaktian onsite ini salah? Tidak, saudara-saudara. Kita kembali bersyukur bahwa kita bisa melaksanakan kebaktian onsite. Tapi mari kita jalankan kebaktian onsite ini dengan sebuah semangat menjumpai Tuhan di dalam keterbatasan. Jangan musuhi pandemi ini. Tapi biarkanlah kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Maka zaman baru itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati saudara-saudara, menguatkan kita semua. Saudara-saudara, Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri dan mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersama-sama datang kepadamu pada saat ini untuk menaikkan doa syafaat kami sebagai bagian dari respon dan kesungguhan kami untuk hidup melayani dan menghadirkan cinta Tuhan. Kami bersama-sama pada saat ini mau berdoa mengingat pada pandemi yang belum selesai, di mana kami masih berjuang untuk tetap sehat, untuk sembuh, untuk bisa keluar dan mengatasi bahkan kedukaan-kedukaan yang ada. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah umat manusia ini, sehingga kami semua mampu dengan berbagai cara, dengan berbagai macam pengetahuan, dan berbagai kebijakan kami dapat mengatasi. Kami ingin berdoa untuk pemerintahan dunia maupun pemerintahan di Indonesia. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang berperan di dalam distribusi vaksin. Kami mau berdoa bagi banyak tenaga-tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di poliklinik, di rumah sakit, di puskesmas yang betul-betul berjuang untuk membantu menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, berikanlah kepada mereka semua kekuatan, perlindungan, memberikan kepada mereka semua hikmat, agar semua dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami mau bersama-sama pada saat ini berdoa dan mengingat bahwa di tengah-tengah pandemi yang belum selesai, yang kami masih harus terus lewati, kami juga melihat banyak
kesedihan, kedukaan, bencana alam di NTT, banjir, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi akibat bencana alam. Angin besar di sana, badai yang ada. Kami mau mengingat bersama-sama dengan orang-orang dan saudara-saudara kami yang ada di daerah Malang. Sekian banyak juga nyawa yang harus hilang. Sekian banyak harta benda, rumah dari keluarga-keluarga yang justru bukanlah orang-orang yang berkelimpahan, yang justru mereka harus mengalami kesedihan, kedukaan, kehilangan. Dan kami bisa menyebut deretan daftar pergumulan-pergumulan yang ada, baik yang luas maupun juga pergumulan yang mungkin kami alami di tengah-tengah kehidupan kami sendiri. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, kehidupan bersama dengan keluarga, pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami, kesehatan kami sendiri. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah hidup ini kami selalu menemui ketidaksempurnaan. Doa kami ya Tuhan, biarlah kami mampu memahami bahwa zaman baru itu adalah ketika seperti murid-murid Tuhan Yesus diutus oleh Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke sorga. Bahwa kami harus saling mengasihi, kami harus ramah satu dengan yang lain, kami harus menghadirkan cinta satu dengan yang lain. Dan biarlah semua itu mampu dilakukan oleh kami sehingga persoalan-persoalan hidup, kesulitan-kesulitan dapat kami lewati. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah kehendak Tuhan dilakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan, kami ingin serahkan pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu. Pada akhirnya kami juga mau menyerahkan kehidupan jemaat GKI Peterongan, seluruh pelayanannya, seluruh kehidupannya. Biarlah kami semua bersama-sama tetap mampu menjadi gereja yang bukan hanya puas karena kami sudah dapat memulai ibadah onsite, tetapi kami tetap terus mencari dan menemui Tuhan, belajar kepada Tuhan yang penuh dengan cinta kasih untuk dapat kami hidupi dan lakukan dalam hidup dan pekerjaan dan keluarga kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, inilah doa yang kami ingin panjatkan. Biarlah semua ini kami hanya panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kini bagi setiap kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan Paskah melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, transfer melalui rekening bank yang tercantum di layar atau dari warta digital. Lalu saudara juga dapat scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Dan yang ketiga, saudara dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Lalu bagi saudara yang hadir saat ini di gedung kebaktian, nanti dapat langsung memasukkan di beberapa kotak yang tersedia di pintu masuk maupun keluar. Mohon untuk dapat mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan Paskah, harap cantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan. Lalu bila saudara memberikan persembahan Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat mencantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara.
Informasi kode unik lainnya dapat Anda temukan di Warta Digital. Sebagai pengingat, bagi kita semua, saya akan bacakan nas yang saya akan ambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk segala rancangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Firman yang baru saja kami dengar menjadi afirmasi bagi kami yang masih ragu. Di tengah ketidakpastian yang ada di hadapan kami, Tuhan memastikan sebuah zaman yang baru. Zaman di mana kami akan terus melihat belas kasihan Tuhan yang besar menolong dan menaungi kami. Persembahan yang akan kami kumpulkan ini menjadi salah satu ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Tapi selain itu, ajar kami juga untuk memberi seluruh hidup kami, melalui waktu, talenta, dan karya, agar kami juga menjadi saluran hadirnya damai, cinta, dan keramahan Tuhan di dalam keluarga dan masyarakat di tengah zaman yang baru ini. Kami juga terus mohon berkat hikmat dan cermat dari Tuhan untuk setiap kami yang akan mengelola persembahan ini. Terima dan sucikanlah ya Tuhan apa yang kami kumpulkan ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersiap untuk pulang dari gedung gereja ini. Kembali melanjutkan hidup kita di tengah-tengah segala persoalan-persoalan kita. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Carilah Tuhan, temuilah Dia, kerjakanlah kehendak-Nya. Hadirkanlah cinta kasih di tengah-tengah kehidupan kita yang membutuhkan. Bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku. Bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.